Tanggal biru. Back to my channel Menanan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selalu diberi kemudahan atas segala urusan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Menyambung video minggu lalu, dan saya masih akan bercerita seputar perjalanan dari rombongan Budokan Duang Bukit Tinggi Agam yang melakukan studi tiru ke Pulau Bali. Selama kurang lebih 4 hari perjalanan pulang pergi ke Pulau Bali, kami mengikuti berbagai kegiatan, baik secara formal dan non-formal tentunya. Nah, setelah di video sebelumnya, kami diajak ke kantor Dinas Kebudayaan Bali di Denpasar, kemudian dilanjutkan melihat acara adat potong gigi daerah Pogading. Kita akan lanjut perjalanan menuju sebuah desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali. Namanya adalah Desa Penglipuran. Kira-kira apa sih yang ada di Desa Penglipuran ini, dan kenapa desa ini juga dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi kalau kita sudah berada di Pulau Bali? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan narasumber yang terkait, Desa Penglipuran merupakan desa adat yang menjadi primadonanya para wisata Pulau Bali. Bukan tanpa alasan kenapa Desa Penglipuran ini menjadi sangat unik dan recommended sekali untuk dikunjungi. Benar sekali sahabat, itu dia desa yang sangat unik. Desa ini merupakan desa yang tertata rapi dan bersih, baik dari segi tata bangunan dan juga dari kebersihan lingkungan. Infonya, berkat gelar ini Desa Penglipuran sering menyabet beberapa penghargaan di tahun 2017. Salah satunya penghargaan Kalpataru Ista Indonesia Sustainable Tourism Award. Dan yang baru-baru ini termasuk ke dalam 100 Top Sustainable Destination versi Green Destination Foundation. Pemandangan hijau dengan banyaknya pepohonan akan menyambut para pengunjung. Udara yang sedikit lebih sejuk dari daerah Bali lainnya juga merupakan nilai plus dari desa ini. Bangunannya yang sangat berdiri khas berjejer di sepanjang jalan, dengan tata ruang desa berkonsep Trimandala. Trimandala adalah di mana tata ruang itu dibagi menjadi 3 wilayah, yakni wilayah utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Nah, yang kami kunjungi ini adalah Madya Mandala, yaitu zona pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah dibangun berjajar di sepanjang jalan utama. Oh, sudah bercicit. Tahu. Cicitnya udah banyak. Udah mau 100. Oh. Ibunya masih ada. Ibunya masih ada. Istri masih ada.
Nah, kunjungan ke desa adat Penglipuran tadi adalah kegiatan terakhir kami di hari pertama. Esoknya perjalanan dilanjutkan dengan acara non-formal, di mana kami berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Krishna Bali merupakan pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Memiliki 7 outlet besar dan 3 mini outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun inisiatif awalnya berdiri toko ini karena banyaknya peminat pernak-pernik Bali yang dijual di usaha konveksinya, yaitu Cok Konveksi. Dengan adanya dorongan dan kuat dari masyarakat, maka di tanggal 16 Mei 2007 dibukalah outlet atau toko Krishna Oleh-oleh Bali pertama di Jalan Nusa Indah nomor 77 Denpasar. Krishna Oleh-oleh Bali merupakan bagian dari Krishna Holding Company yang dimiliki oleh Gusti Ngurah Anom atau yang lebih akrab disapa Ajik Krishna. Kunjungan berikutnya di mana merupakan akhir dari studi tiru ini, kami mengunjungi salah satu pura yang terkenal di Pulau Bali, yaitu Pura Tanah Lot. Terletak di Tabanan, hanya sekitar 30 km dari Denpasar, sedangkan puranya terletak sekitar 300 meter dari lepas pantai. Menurut seorang tokoh agama yang dihormati di Pulau Bali yang bernama Dahyang Nirata, Pura Tanah Lot berasal dari abad ke-16. Beliau dipercaya untuk menetapkan pembagian 3 kuil. Berdasarkan mitologi Bali, Dahyang Nirata dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, sehingga mampu memindahkan seluruh pulau batu ke laut, dan akhirnya membangun sebuah kuil yang dinamakan Tanah Lot. Di sini juga sering dilaksanakan acara adat, apalagi saat hari Odalan yang dirayakan setiap 210 hari sekali. Kita akan bisa melihat jajaran wanita dengan pakaian khas Bali membawa persembahan di atas kepala mereka untuk berdoa di kuil. Sayang saja saat kami sampai di sana sepertinya acara itu baru saja selesai. Nah, itulah perjalanan para bundu kanduang dari Bukit Tinggi Agam, Sumatera Barat saat mengunjungi Provinsi Bali. Suatu kesempatan yang patut disyukuri bisa datang dan melihat langsung keragaman budaya yang ada di Pulau Bali. Dan memang bagi saya pribadi, Bali pantas menjadi salah satu daerah wisata internasional yang paling diminati di hampir seluruh penghuni bumi ini, karena memang seunik dan seindah itu. Kira-kira Sumatera Barat bisa nggak ya dijadiin seperti Bali? Karena dari segi keunikan dan keindahan, Sumatera Barat juga nggak beda jauh kok. Mungkin hanya kurang informasi ke luar negeri saja barangkali. PR besar nih bagi kita masyarakat Minang. Oke sahabat, sekian video saya hari ini. Semoga apa yang saya suguhkan bisa menjadi edukasi yang bermanfaat, serta menjadi satu-satunya hiburan yang memiliki kesan tersendiri di hati sahabat tentunya. Tetap cintai keragaman budaya Indonesia. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Nana Nandui.